Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Sekali lagi, apa kabar kalian hari ini? Baik. Oke, terima kasih untuk anak-anak. Ternyata pagi ini tetap masih semangat. Sudah berdoa atau belum? Belum. Oke, kalau belum, Ibu minta anak Gera pimpin ke dalam doa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke, terima kasih untuk anak Gera yang sudah pimpin kita dalam doa. Tepuk salut untuk anak Gera. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke. Siapa hari ini yang tidak hadir? Hadir semua. Oke, untuk memperjelas, Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak. Anak Sandri? Hadir, Bu. Hadir, Bu. Anak Gera? Hadir, Bu. Oke, tinggalkan terus kehadiran anak-anak agar materi yang Ibu ajarkan pada pagi hari ini tidak ketinggalan. Ada yang tahu menyanyi lagu Ayo Kawan? Ayo Kawan, kita bersama-sama. Tahu? Tahu? Oke, sekarang kita nyanyi bersama-sama. Ayo kawan, kita bersama-sama menanam jagung di kebun kita. Cangkul, cangkul, cangkulnya dalam. Mana yang longgar jagungmu tanam. Oke, tepuk tangan kita semua. Anak-anak, jadi tema kita pada hari ini adalah indahnya persahabatan. Dengan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu satu, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Yang kedua, membaca dan menuliskan pokok-pokok informasi. Jadi sekarang Ibu ada sebuah gambar, anak-anak memperhatikannya. Sekarang anak-anak perhatikan gambar ini. Sudah lihat gambar ini? Sudah. Sudah? Gambar ini mereka menceritakan tentang apa? Sudah. Ini gambar-gambar mereka, contohnya ini gambar-gambar Sandri dengan kawan-kawannya. Mereka sedang bermain sepeda, pokoknya semuanya bersahabat bersama-sama. Indah tidak kalian main bersama teman-teman? Sandri? Indah, terus apa lagi? Menyenangkan. Menyenangkan, apa lagi? Seru tidak? Seru. Pokoknya masa-masa kecil, masa-masa kita bermain sama teman-teman, sahabat, itu pasti kita akan ingat terus sampai kita tua. Karena bermain bersama teman-teman itu menyenangkan, indah dan seru. Tanpa teman-teman kita tidak bisa berbuat apa-apa, sepi. Sudah? Sudah. Oke. Sekarang coba anak-anak menyebutkan contoh sikap jujur. Contoh sikap jujur. Coba sebutkan contoh sikap jujur. Sandri? Contoh sikap jujur. Jangan berbohong. Nah, apa lagi? Jangan berbuat tipu. Nah, apa lagi? Benar sekali. Tepuk salut untuk anak Sandri. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Nah, berarti anak Sandri yang sebut tadi itu benar sekali. Dia bilang jangan berbohong, jangan menipu. Nah, benar. Nah, setiap ucapan yang keluar dari mulut kita itu harus jujur, tanpa ada unsur kebohongan. Sudah? Nah, kita tidak boleh tipu-tipu. Pokoknya kita harus jujur. Tidak boleh bohong. Kalau kita mencuri, kita bilang iya kita mencuri. Kalau kita mencuri terus kita bilang ini saya tidak mencuri, tidak boleh. Biar kita mencuri kita harus jujur. Yang kedua lagi, coba anak-anak sebutkan contoh sikap disiplin. Contoh sikap disiplin. Jangan tenang sekolah. Nah, apa lagi? Jangan lupa belajar. Nah, apa lagi? Jangan Disiplin. disiplin. Nah, apa lagi? Apa lagi? Jangan disiplin ini. Maunya masih bilang contoh sikap disiplin. Jangan disiplin, Mama. Apa lagi?
Jangan terlambat ke sekolah. Apalagi? Jangan Bangun pagi harus disiplin, tepat jam. Apalagi? 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 Oke, berarti contoh sikap disiplin itu sikap yang harus kita lakukan secara tepat waktu. Tertib dan harus mentaati peraturan yang ada. Contohnya pergi bermain dengan teman-teman. Sandri dan Gera pernah keluar rumah izin dari opa oma sama maci? tidak Pernah? Itu disiplin tidak? tidak Berarti lain kali kalau mau keluar rumah harus izin dulu dengan opa oma. berarti keluar rumah harus izin dulu dengan opa oma. Mau pergi bermain atau mau pergi kemana, mau pergi ke rumah teman, mau pergi kerja tugas, harus izin dulu dengan opa oma. Supaya opa oma tahu dan opa oma juga tidak mencari. Kalau kalian hilang, opa oma tidak mencari. Opa oma sudah tahu kamu sudah pergi, sudah izin. Kalau kamu tidak izin, berarti opa oma cari lagi, bingung-bingung. Yang ketiga contoh, coba anak sebutkan contoh sikap tanggung jawab. Tanggung jawab. Sikap tanggung jawab. Jangan pukul teman-teman. Contoh sikap tanggung jawab. Iya benar juga. Yang lain lagi? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Apa lagi? Tanggung. Contoh sikap tanggung jawab. Contohnya, masih kasih contoh. Macamnya di kelas Sandri dipilih oleh teman-teman menjadi ketua kelas. Berarti sikap Sandri itu harus tanggung jawab, bertanggung jawab. Pokoknya selama 1 semester teman-teman percayakan Sandri sebagai ketua kelas, berarti Sandri harus bertanggung jawab. Semua kelas semuanya dalam kelas, dari teman-teman, pokoknya buku-buku di dalam kelas, Sandri harus menjaga, bertanggung jawab sebagai ketua kelas. Karena dipilih menjadi ketua kelas, Sandri harus bertanggung jawab. Sudah? Sudah. Sikap tanggung jawab itu sikap yang harus kita tunjukkan sebagai sikap tanggung jawab kita terhadap sesuatu, karena itu sebuah amanah. Itu tadi. Contohnya kalau teman-teman pilih dengan ibu guru pilih Sandri sebagai ketua kelas, Sandri harus tanggung jawab. Tanggung jawab dengan tugas yang kami berikan kepada Sandri. Yang berikut coba anak sebutkan contoh sikap santun. Contoh sikap santun. Gera? Duduk itu kaki naik ke atas kursi, santun tidak? Tidak. Terus tangan ke belakang, santun tidak? Tidak. Sopan. Harus sopan. Kalau ibu omong di depan harus sopan. Lurus, sopan, kaki tebal naik di atas kursi. Coba sebutkan contoh sikap santun. Santun. Hormati. Hormati bapak ibu guru. Terus hormati siapa lagi? Orang tua. Orang tua, siapa lagi? Opa oma. Hormati bapak ibu guru, orang tua, opa oma. Contoh sikap santun itu pengertian santun adalah beberapa macam santun dalam berbicara, santun dalam bersikap, dan santun dalam bergaul. Berarti santun dalam bergaul, berarti dengan teman-teman tidak boleh mengeluarkan kata-kata kotor, main-main sedikit terus maki, kasar, tidak boleh. Santun dalam bersikap, berbicara, contohnya dalam rumah ada opa, oma, bapak, mama, berarti teman-teman, adik. Berarti bersikap, cara berbicara itu dengan opa, oma harus beda, dengan mama harus beda, dengan teman sebaya harus beda. Kalau di opa, oma kamu harus hormati, boleh kasar. Opa, oma, Sandri cuci piring, saya tidak mau. Itu tidak boleh. Gera, opa, oma terus di belakang ikut-ikut. Opa, oma kamu ikut di belakang tuh, tidak boleh. Sudah mengerti? Sudah. Terus di sekolah juga dengan bapak ibu guru, hormat bapak ibu guru, tidak boleh kasar. Bapak ibu guru panggil harus jawab dengan santun. Tidak boleh bapak ibu guru, Sandri, iya kenapa? Tidak boleh begitu. Kalau bapak ibu guru panggil Sandri, iya pak, iya ibu, begitu.
Sekarang coba anak-anak sebutkan contoh sikap peduli. Gira? Sikap peduli. Sandri? Peduli dengan adik, Apalagi? dengan kakak, Mm-mm. dengan opa-oma. Benar sekali. Ya, anak Sandri sebutkan tadi itu benar sekali. Contoh sikap peduli itu peduli bisa pada siapa saja, terutama pada orang tua, pada orang-orang yang sedang kesusahan atau tertimpa musibah. Macam di kelas itu, Sandri punya teman, contoh Gera, kekurangan buku atau pulpen. Sandri harus menolong Gera yang kekurangan buku atau pulpen. Dia boleh kiki. Terus sesudah anak-anak membacakan teks cerita, anak-anak harus menentukan pokok-pokok dari informasi teks dalam cerita itu. Pokok-pokok informasi, pokok-pokok yang penting. Sudah tahu? Tahu. Sekarang ibu baca teks cerita, anak-anak terus ibu baca, terus sebentar anak-anak baca lagi, terus ibu kasih waktu untuk anak-anak mengerjakan, menuliskan pokok-pokok penting dalam teks cerita tersebut. Sudah? Sudah. Tanpa disadari, plastik telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari hidup manusia. Plastik terbuat dari material minyak bumi yang terbanyak di muka bumi. Plastik didesain oleh ekonomis, tahan lama, dan sudah saatnya kita mengelola sampah plastik dengan cara yang tepat. Oke, sekarang anak-anak melihat kembali, ibu kasih waktu baca dalam hati, melihat teks cerita. Baca dalam hati. Terus ibu kasih waktu untuk anak-anak menulis pokok-pokok penting dalam teks cerita tersebut. Sudah? Oke. Sekarang ibu minta anak Sandri maju ke depan baca. Berdiri di sini. Gera, tangan tel sopan baca. Pelan-pelan baca. Pokok-pokok penting dari informasi teks cerita. 1. Tanpa disadari, plastik telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari hidup manusia. Yang kedua, 2. Plastik terbuat dari material minyak bumi yang terbanyak di muka bumi. 3. Plastik didesain lebih ekonomis tahan lama, mudah didaur ulang. 4. Polusi yang mungkin ditinggalkan dari plastik berupa sampah padat yang dapat dikelola lebih lanjut untuk mengurangi pencemaran lingkungan. 5. Sudah saatnya kita mengelola sampah tidak ada. Sampah bila tidak plastik dengan cara yang tepat. Oke, silakan duduk.
Oke, anak-anak, dari materi Ibu jelaskan tadi sudah mengerti? Sudah. Sudah? Sudah. Sudah? Sudah. Sudah? Sudah. Oke, sekarang Ibu mau bertanya kembali. Tema kita tadi tentang apa? Indahnya persahabatan. Oke. Tadi indahnya persahabatan. Sudah? Sudah. Oke. Sampai di sini sudah mengerti? Oke, sekarang materi kita sampai di sini. Ibu harap pulang ke rumah jangan lupa belajar lagi. Agar materi-materi Ibu ajarkan di sekolah jangan ketinggalan. Dan sampai saat ujian, saat ujian dapat mengerjakan soal ujian dengan baik. Oke, sekarang Ibu minta anak Sandri pimpin di dalam doa. Oke, lanjutkan. Pimpin doa. Marilah kita berdoa. Dan nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Salam terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah putrimu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dan nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Oke, selamat siang semua. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa belajar. Jangan lupa cuci tangan sebelum makan, sebelum mau makan, terus sesudah bermain harus cuci tangan. Ingat, dengan keadaan kita seperti ini, dengan keadaan bumi kita yang begini, apapun perintah-perintah yang diberi oleh Bapak Ibu Guru, oleh pemerintah, oleh masyarakat, kita harus turuti. Orang bilang cuci tangan, kita cuci tangan, jangan lupa pakai masker. Sudah? Sudah. Oke. Sampai jumpa minggu depan.